Sebenarnya itu singkatan dari True Wireless Stereo. Oke. Nah, dari namanya aja nih pasti udah ketahuan ya. Jadi wireless, nirkabel, itu nggak pakai kabel. Jadi pakai koneksinya pakai Bluetooth. Nah, kalau stereonya sendiri ini, Dok, itu mengacu pada nomor channelnya stereo 2 ya, kiri kanan. Jadi, berarti kiri kanan itu suaranya bisa beda? Iya, kalau stereo kan beda kiri kanan. Kalau mono ya cuman dia 2 yang bunyi cuman nggak kiri kanan kayak gitu. Terus bisa dibilang kalau ini nih untuk bawa nih TWS ini bisa dibilang itu generasi selanjutnya dari headphone yang nirkabel saat ini, Dok. Katakanlah handphone ini sebagai transmitter. Ya langgannya lebih mahal, cuman ini gak kuat internet. Ambient sound itu kan kalau suara ada bukit, ada lembah, ya kan? Halo sahabat Tech, jumpa lagi dengan gue Patardo di podcast Tech Talk. Nah, kalau misalnya di episode yang kemarin gue ditemani oleh seorang rekan gue di kantor, Mas Dom. Dan di episode yang ke-6 kali ini, gue juga akan ditemani oleh seorang rekan gue juga. Oke, kita sambut aja nih, Erlan Mas. Halo sahabat Tech, kita ketemu lagi nih, mau nemenin Tardo biasa. Siap bro. Bro, gimana kabar akhir-akhir ini? Gue denger lo sempet meriang-meriang sakit gitu ya? Iya, pernah sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Cuman ya ke dokter, kasih obat, alhamdulillah langsung sembuh. Langsung sembuh ya? Ya kecapean juga ya, selain kecapean juga biasa, ntar hujan, ntar enggak, lagi musim pancaroba pokoknya Dani. Oke. Buat sahabat Tech juga ya, di musim pancaroba ini mungkin lebih bisa tidurnya jangan terlalu malam, makanannya dijaga supaya jangan sakit. Olahraga sempetin ya, Do ya. Sempetin olahraga. Oke bro, kita kembali ke podcast ini. Gimana? Sebelumnya gue bahas soal perkembangan smartphone, terutama refresh rate di layar, cuy. Oh, yang sama si Mas Dom itu ya waktu itu. Sama Mas Dom itu. Dan ternyata perkembangan smartphone itu bukan cuma di smartphone-nya aja, tapi di aksesoris pengiringnya. Misalnya kayak smartwatch, ya kan? Itu wearable tech gitu ya, smartwatch, smartband, dan yang lagi lumayan agak nge-hype nih sebenarnya menurut gua tuh soal headset, cuy. Headset buat dengerin musik ya. Yes, headset. Kalau headset itu dulu ya kita identik dengan pakai kabel, cuy. Oh, ya kan? Benar. Jadi malah sampai ada headset yang panjangnya 3 meter ya. 3 meter, mau TV di situ ya, mau ini kok biasanya malam-malam tuh biar gak ganggu yang lain ya sahabat Tech. Dan sekarang itu trennya udah mulai berubah, cuy. Gimana headsetnya tuh udah nggak pakai kabel lagi, pakai koneksi Bluetooth. Nah makanya di podcast kali ini gua ajak lo, kita akan bahas seputar TWS. Apa itu TWS? Gimana cara kerjanya? Terus kita juga akan sedikit bahas soal keunggulan dan kekurangannya. Dan mungkin lu bisa nanti ya bro, di akhir nanti lu kasih sedikit tips ya. Buat sahabat Tech. Yang buat mungkin kalian kalian mau lagi cari TWS yang bagus ya. Kita kan coba sedikit minta tips dari Erlan soal gimana dapat TWS yang talk-chair tapi ramah di kantong. Tapi sebelumnya untuk terakhir kita ngomongin dulu TWS itu apa sih? Bener, apanya? Nah, sekarang bro sampai ke pertanyaan pertama nih bro ya. Sebenarnya apa itu TWS, bro? Mungkin sahabat Tech ada yang belum nggak TWS apaan sih TWS? Kalau TWS ya, sebenarnya kalau yang belum tahu itu sebenarnya itu singkatan dari True Wireless Stereo. Nah, dari namanya aja nih pasti udah ketahuan ya. Jadi wireless, nirkabel, itu nggak pakai kabel, jadi pakai koneksinya pakai Bluetooth. Nah, kalau stereonya sendiri ini, Dok, itu mengacu pada nomor channelnya stereo 2 ya, kiri kanan. Jadi berarti kiri kanan itu suaranya bisa beda? Iya, kalau stereo kan beda kiri kanan. Kalau mono ya cuman dia 2 yang bunyi cuman nggak kiri kanan kayak gitu. Terus bisa dibilang kalau ini nih untuk bawa nih TWS ini bisa dibilang itu generasi selanjutnya dari headphone yang nirkabel saat ini, Dok. Jadi nih sahabat Tech. Jadi gini bro. Ini lo udah bawa TWS-nya ya? TWS-nya nih yang saya pegang nih sahabat Tech. True Wireless Stereo. Nah, menurut bedanya dengan yang Bluetooth biasa tuh apa, bro? Kalau Bluetooth biasa nih, ini tuh kalau yang Bluetooth biasa itu pasti udah masih ada kabelnya kan? Yes, Masih ada kabelnya. Terus kalau kita apa tuh? Kalau kita pairing itu dia nyambungnya ke
konsol di tengah, biasanya kan di tengah apa ya, di kabel, di konsolnya ada konsol next itu segala macam. Nah, oke. Itu dia, katakanlah nih saya punya ini sahabat tech, handphone. Katakanlah handphone ini sebagai transmitter. Atau transmitter ya. Pemancar. Terus yang konsolnya itu yang biasa, bukan yang TWS ya. Itu sebagai receiver atau penerima sahabat tech. Nah, jadi tuh sinyal diterima ya tuh sama headset yang Bluetooth. Nah, dari konsol itu dialirin ke kiri kanan pakai kabel. Berarti kalau jadi gue sedikit mempertegas ya bro. Jadi kalau misalnya yang headset Bluetooth biasa itu kan nggak kayak TWS ya. Kalau TWS ini kan masing-masing udah mandiri ya. Nggak kanan kiri kepisah gitu loh. Nggak ada kabel sama sekali. Nggak ada kabel sama sekali. Dan kalau misalnya yang Bluetooth biasa, walaupun terkoneksi secara Bluetooth, tapi untuk mengalirkan suaranya itu tetap dari kanan ke kirinya tuh harus pakai kabel itu. Gitu ya. Benar. Dan pembeda yang paling jelas juga mungkin ini ya. Gue lihat ada casingnya nih. Ada casingnya. Nah ini casingnya gimana nih bro? Gue dengar sih, gue sih sering baca ya. Kayak di AirPod itu casingnya tuh bisa untuk ngecas ya kan. Betul. Jadi apakah ini jadi salah satu fiturnya dari TWS gitu ya, nggak dipunyain sama headset Bluetooth biasanya? Iya. Kalau mau pairing headset Bluetooth biasanya, kalau headphone, nah biasanya tuh di sini nih dipencet. Di mana tuh? Di pinggir ini ya? Di pinggir, kalau nggak di unit kanan atau di unit kiri, dipencet di situ. Kalau dia tinggal dipencet ini, enaknya Dok, kalau kita buka gini itu langsung pairing. Oh iya, mau jelasin dulu sama sahabatnya tadi ketinggalan. Kalau tadi kan yang kabel biasa itu dibalik stereonya dibagi dua pakai kabel. Nah kalau ini anggaplah ini kan receiver. Nah, handphone ini, tadi yang TWS ini. Receiver. TWS-nya receiver. Nah, jadi salah satu unit ini kiri atau kanan. Nah, ini juga nggak ketahuan nih, beda-beda. Kebiasaan sih mungkin ya sahabat tech. Itu dari transmitter dari handphone ngirim sinyal ke Bluetooth ke earphone ini. Nah, enaknya lagi gimana kan nggak ada kabelnya. Jadi dari salah satu, katakanlah dia dari handphone ke sini langsung ke unit kanan. Nah dari unit kanan ke unit kiri itu dia pakai nirkabel juga, pakai Bluetooth juga. Makanya true wireless, bener-bener nirkabel kayak gitu. Tapi gini bro, biasanya kalau Bluetooth itu kan apa ya namanya ya? Ada semacam latensi gitu, ada keterlambatan gitu. Lambat ya kan? Misalnya di sini kan real time sama yang kedengarannya di sini. Gitu. Nah itu kok bisa gitu loh? Ini kan nggak terhubung dengan kabel logikanya ya. Tapi kanan sama kirinya tuh bisa sinkron keluar. Misalnya sinkron kanan A, kiri B gitu. Dan mereka tuh bisa keluar barengan gitu loh. Jadi kita nggak dengar suara yang timpang antara kanan sama kiri gitu. Iya. Kecuali kalau kabel nggak mungkin timplang ya. Nah itu namanya kalau setiap wireless ada yang namanya kodek. Oke. Ini tunggu. Kodek berarti kodek itu ini. Kalau gue bilang kodek itu sebuah chip di dalamnya boleh? Bisa, bener banget. Gimana coba? Jadi anggaplah sinyal audio yang ditransmit sama handphone itu sebuah paket ya. Sebuah paket. Nah, pas diterima di earphone atau di TWS, itu kan dia nggak tahu nih, kan sinyal digital. Telinga manusia nggak bisa dengar suara digital 0101 gitu, binary digit kan. Binary. Itu baru di kodek, ibaratnya di encoding sama decoding. Ada beberapa yang bagus. Tergantung decoding encodingnya. Kalau semakin bagus kodeknya, itu latensinya makin rendah, sama kualitasnya makin tinggi Dok. Jadi kodek itu kalau bisa gue bilang biar sahabat tech juga bisa lebih nyambung gitu ya. Kodek itu chip ya, bener ya. Jadi chip ya, di sini tuh pasti ada chip, ada prosesor lah. Prosesor mengubah sinyal digital
Ya. Menjadi gampangnya suara lah. Gitu. Suara ya, suara ya biar manusia. Betul, gitu. betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kodek nih bro, kan lo bilang tadi ada banyak model kodek ya. Kodek. Dan yang gue tahu sih, salah satu yang gue tahu tuh Qualcomm. Benar. Yes, ya kan. Qualcomm tuh kalau punya nggak salah kodek ada beberapa itu. Kalau nggak salah dia punya aptX ya. aptX terus aptX HD, terus katanya juga dia punya yang apa yang low latency. Low latency ya. Nah, kata lo bilang juga kan makin tinggi bitrate-nya, kualitas suaranya juga makin bagus. Betul. Ya kan? Nah, pertanyaan gua nih, bro. Kira-kira nih apa sih hubungannya kodek dengan bitrate itu, bro? Dan menurut lo ya, dan sepengalaman yang lo pernah pakai itu kodek yang paling bagus itu yang kayak gimana? Oh, ini cukup buat Sobat Tech. Di gimana kalau enaknya dijelasin satu-satu dari aptX dulu. Boleh coba gimana? dari aptX, bro. Jadi yang punya Qualcomm aptX, nah itu dia punya sampling rate 48 kHz. Sama bit depth-nya itu 16 bit. Jadi bit depth itu bit rate-nya itu. Jadi misalnya nih kalau sampling rate-nya dia di sini kalau yang aptX itu 48 kHz. Nah, jadi per detik itu per detik dia maksimal dapat merekam suara itu 48 kHz, 48.000 Hz. Jadi itu tinggi per detik. Nah, sebagai perbandingan 48 kHz itu udah termasuk bagus. Sakit Sobat Tech. Terlalu bersemangat kalau ngeliat Tardo nih. Oke, kita lanjut. Nah, 48 kHz itu termasuk bagus. Bandingin aja Sobat Tech kalau mungkin waktu dia muda nih, zaman muda pasti dengerin CD kan? Ya. CD, audio CD. Nah, itu 44,1 kHz. Jadi udah di atas sedikit. CD aja bagus. Jadi CD aptX-nya Qualcomm itu justru kualitasnya tuh ada di atas CD itu. Dulu kan kalau misalnya itu kan dulu ada zamannya Discman. Ya. Oh, jadi lebih bagus dari itu. Iya. Oke. Tapi dilihat dulu source-nya kayak apaan dulu ya. Terus ada aptX HD ya. Jedot mulu sih. Gini dulu deh Sobat. Makanya tangannya jangan iseng, Pak. Oke. Lanjut. Nah, kalau aptX HD itu ada audionya itu bitnya 24 bit. Itu sampling rate-nya 48 juga. 48 kHz maksudnya 48.000 Hz. Oke, tunggu nih. Sebelum kita lebih jauh sedikit, aptX itu 48 kHz dengan bit depth-nya 16 bit. Itu yang aptX biasa. aptX-nya biasa, ya. Kalau yang aptX HD itu sama-sama 48 kHz, tapi bitrate-nya lebih gede nih, bro. Lebih 28 bit. 24 bit. Yes, benar. Itu bedanya gimana tuh, bro? Bitnya itu ibaratnya resolusi. Jadinya gini, ibaratnya yang gampangnya aja ya, Sobat Tech. Misalnya kalau film itu aptX itu kita nonton film Full HD. Kalau aptX HD itu ibaratnya video 4K kayak gitu deh, jadi informasinya lebih tinggi, detailnya lebih enak, terus soundstage-nya juga lebih luas. Cuman terus pasti kan ada pertanyaan, ya udah kenapa nggak pakai aptX HD aja setiap itu bro. Nah, balik lagi ke tadi karena sampling rate-nya kan emang sama 48 kHz, sama bit rate-nya kan sama itu yang tadi yang aptX kan 16 Ya, 16. Nah, yang HD-nya, aptX HD-nya kan 24. Nah, itu lebih tinggi filenya. Muat gak di handphone nanti? Oke. Jadi ngaruh juga ke ukuran filenya ya? Iya. Gitu. Dan gini bro, permasalahan headset Bluetooth ini dan gue sendiri pernah mengalami ya. Ya. Itu ketika dipakai bermain game, cuy. Oh, iya. Jadi jangankan bermain game ya, kadang-kadang untuk muter lagu aja di HP gue tuh udah playing gitu. Tapi suaranya belum nyampe, bro. Handphonenya kali yang murahan dikit. Enggak, emang ada kayak gitu. Dan emang iya, ya kan? Dan emang benar. Mungkin sahabatnya juga pernah ngalamin ya untuk coba-coba main game pakai headset Bluetooth itu ya. Iya. Misalnya lo main PUBG gitu ya. Iya. Main PUBG. Itu kan suara langkah kan akan sangat berpengaruh banget kan. Oh iya, untuk dengerin musuh gitu. Ya. Tapi kalau dia suaranya telat gitu, nah itu permasalahan headset Bluetooth tuh kadang-kadang suaranya telat masuk tuh, bro. Itu kenapa, bro?
itu ke kodek juga, latensi. Oke. Jadi gini dok, atau sahabat tek juga, latensi yang dapat diterima sama otak kita atau mata kita, sama telinga kan ya pusatnya di otak ya, itu 0 sampai 100 milisecond. 0 sampai 100 milisecond, oke. Di atas itu udah deh, misalnya kita nembak nih, tiba-tiba misalnya di gambarnya udah begini, terus beberapa aja di gambarnya peluru, kayak gitu. Di gambar peluru udah keluar gitu ya. Tapi tunggu berapa detik baru darnya di kuping gitu. Itu latensi itu ibaratnya bisa lebih dari 100 milisecond tuh. Makanya ada juga punya Qualcomm kodeknya ada aptX LL. aptX LL. LL tuh low latency berarti. Benar, low latency. Itu latensinya kira-kira cuma 40 milisecond. 40 milisecond. Nah, bayangin sahabat tek, 100 milisecond aja udah bagus, apalagi 40 kalau termasuk. Jadi gitu bro, latensi 100 milisecond itu kedengarannya tuh udah kayak real time gitu. Udah kayak real time. Tapi kalau yang low latensi ini justru punyanya 40 milisecond, malah lebih rendah ya. Oke, jadi artinya dia akan semakin real time kedengarannya. Langsung dah nembak, ada surround juga. Oh, jadi langkah di mana-mana gitu. Kalau untuk yang nge-game itu disarankan untuk pakai yang low latency ini ya. Low latency. Itu berlaku untuk headset Bluetooth dan TWS juga ya berarti. Ya, pokoknya ini kabel sahabat tek, bukan buat TWS doang. Oke, berarti intinya TWS dan Bluetooth disarankan pakai yang low latency kalau pengen main game. Jadi ibaratnya kalau mau misalnya nih, bukan segala, karena yang tadi kan gue bilang kan ini generasi terbaru lanjutan. Bukan mentang-mentang ini generasi lanjutan, ibaratnya aptX HD semuanya buat di TWS. Terus yang headphone biasa, yang nirkabel biasa itu cuman aptX, mentang-mentang generasinya baru, lebih baru. Jadi nggak kayak gitu. Nggak semuanya TWS ini pakai aptX HD gitu ya. Dia tergantung yang bikin, mau buat, kalau yang buat audio file ya berarti yang bagus aja sekalian kodeknya. Oke. Tapi yang maraknya nih bro, kalau dari TWS itu yang HD atau yang aptX biasa, atau sebenarnya ada kodek lain yang dikembangkan sama perusahaan lain gitu bro? Tadi kan aptX seri kan ada aptX doang, HD sama LL itu dari Qualcomm ya sahabat tek. Ada lagi yang namanya Sony itu namanya LDAC. Nah ini lebih mantap lagi nih. LDAC ya. Kalau tadi kan paling tinggi yang dari Qualcomm itu 48 kHz tuh sampling rate-nya. Ini 96. Jadi per detiknya dia bisa ngerekam 96.000 Hz gitu. Yes. Jadi detailnya lebih. Dua kalinya dari aptX HD gitu. Yes. Jadi detailnya bisa 2 kali. Oke. Bitrate-nya? Bitrate-nya itu 24 sama sih kayak tadi yang HD tadi. Jadi gini bro, kalau misalnya tadi lo bilang kan kalau yang aptX HD itu 4K-nya audio gitu lah ya. 4K-nya audio. Resolusi. Ya, resolusi. Sebenarnya juga, sorry gue potong. Sebenarnya juga audio tuh kayak TV juga punya resolusi, makanya ada player high resolution audio kayak gitu. Jadi ada kayak gitu. Kalau yang LDAC-nya Sony ini setingkat apa nih bro menurut lo? Setingkat ya ibaratnya kalau TV lah ya sekarang ya, mungkin karena 96 kHz ya, 96.000 Hz ya. Yes. Ya mungkin 8K. Kalau TV 8K ya. Berarti harganya mungkin lebih mahal juga kali ya? Pastinya, cuman balik lagi kualitasnya itu dari source-nya juga kayak apa ya kan. Source-nya kayak apa MP3 doang. MP3 kan emang itu kompresi, ada FLAC juga, FLAC. Ada WAV juga yang lossy atau lossless gak nih, kayak gitu. Nah, berhubungan dengan lossy atau lossless itu gimana tuh bro? Bisa dijelasin sedikit soal lossy atau lossless? Ibaratnya gini, misalnya Tardo punya perekaman, ada studio perekaman misalnya nih. Studio rekaman, Terus ada penyanyi dah nih. Penyanyi. Nah itu pas penyanyi, pas saat perekaman itu kan namanya studio kan pasti alatnya bagus-bagus dong. Ada equalizernya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz ya pasti ada. Nah itu mixernya kan pasti kayak yang kita pakai ya, yang gede itu ya, yang panjang itu ya. Ya buat ini nih, biar mixer ini. Nah itu pas direkam itu pakai apa? Kalau MP3 itu lossless, jadi enggak semuanya kualitas saat perekaman itu terdengar.
Jadi lossy dia terkompresi, dikompres. Jadinya segini dikompres dikit gitu. Biar biar ukuran filenya juga nggak gede-gede banget gitu. Ya. Oke. Cuman kalau orang-orang biasa mungkin MP3 udah enak, mungkin kalau yang audio file itu kurang. Jadi ngerasa ada sesuatu yang lossy ini ada gimana gitu. Jadi kayak bagai sayur tanpa garam gitu. Kayak podcast tanpa tardo ibaratnya ya. Kayak gitu. Jadi gini bro, kalau boleh gue simpulin sedikit ya dari penjelasan lo soal kodek itu yang panjang lebar tadi. Ya. Intinya sih makin tinggi bitrate-nya dan apa tadi frekuensinya ya? Siap. Apa? Sample frekuensi ya dia juga sih sebenarnya. Oke. Bit depth atau bitrate sama sampling rate-nya. Jadi makin tinggi itu kualitasnya akan makin bagus gitu ya bro? Ya makin bagus. Oke. Tapi gini bro, balik lagi ke soal yang sumbernya gitu ya. Source-nya ya yang tadi kita bilang, yang gue bilangin kan. Berarti karena dia mentransmisikan sinyal audio, sinyal digital itu ya. Ya. Otomatis di HP atau pemutar musik yang lainnya tuh. Ya. Berarti dia punya kodek juga dong ya? Punya kodek juga. Punya, sama-sama antara transceiver sama receiver sama-sama punya kodek. Sama-sama punya kodek. Iya. Jadi gini bro, apa yang terjadi nih? Misalnya gue mau dengerin sebuah lagu, tapi kodek gue punya di TWS. Iya TWS. Gue punya TWS. Kodek gue nih misalnya udah LDAC gitu ya. Yang 8K gitu 8K, ya ceritanya. Ibaratnya kalau video ya. Tapi HP gue cuma support kodeknya, dia cuma pakai aptX yang tadi 16 bit 48 kHz itu bro. Ya. Apa yang terjadi bro? Itu ya tetap aja bisa lu dengerin tuh yang aptX, ibaratnya bottlenecknya di situ. Oke. Jadi sebenarnya yang menyesuaikan itu nanti si ininya. Si TWS-nya ini, ya si perangkatnya ini yang lagi dipegang. Nah, kan? Apa yang terjadi juga nih kalau misalnya kondisinya kita balik cuy? Kita balik gimana? TWS-nya cuma atau headset Bluetooth-nya itu cuma mendukung kodeknya aptX bro. aptX. Tapi gue dengerin lagunya. Handphonenya ibaratnya. Lagunya tuh yang WAV ya, WAV. Yang WAV itu kan, ya. Itu kan lo bilang kan tadi lossless ya. Yang WAV itu gimana bro? Tetap aja yang aptX juga. Oke. Jadi emang tergantung harus sama-sama apa ya? Sinkron. Misalnya transmitternya harus aptX HD. Receivernya juga aptX HD. Kalau salah satu turun dia nyamain kayak gitu. Jadi enggak ini jadi tinggi, mengikuti gitu, versi yang lebih rendah ya. Betul. Mau ngomong itu susah banget sih. Oke, bro. Oke. Nah, tapi kita coba masuk ke soal keunggulan ya. Tadi kan kita bahasan teknis banget ya kan. Teknis mulu. Soal kodek segala macam dan jadi kalau menurut lo nih, bro. Ini agak sedikit ketinggalan sih tadi soal pembahasan kodek. Menurut lo yang perlu dipilih TWS-nya yang bagus, kodeknya tuh yang kayak gimana bro? Yang recommended deh. Menurutnya yang aptX aja sih. aptX tuh udah bagus ya? Udah bagus aptX juga. Dan banyak handphone sekarang ya handphone atau mungkin ada audio player ya, katakanlah merek iPod misalnya. Ya nyebut gitu. Merek. Sorry, kalau iPod itu dia punya ini sendiri. Teknologi sendiri. AAC. Oke. Nah, makanya sama kayak tadi ada bottleneck juga. Biarpun lu punya yang punya aptX HD. Lu colokin dah tuh ke iPhone. Tetap kodeknya AAC. Kalau AAC itu hitungannya berapa tuh AAC? AAC itu hitungannya kayaknya sama kayak aptX itu. 8 kHz juga samplingnya. Oke. Sama, jadi ada bottlenecknya. Jadi ya seperti tadi tinggi, yang tinggi nyala. Ibaratnya ini deh, kakak nyala sama adek, kayak gitu. Jadi mendingan untuk lebih amannya tuh belinya aptX ya. Jadi aptX saja. Supaya pengalaman dengerin lagunya juga lebih maksimal ya, tetap bisa maksimal ya. Ibaratnya gini, kalau kan sekarang kan yang musik streaming kan kayak YouTube musik atau Spotify segala macam, itu juga belum mendukung high resolution. Jadi buat apa tinggi-tinggi? Toh ntar juga aptX juga yang dapat ya kan kayak gitu. Atau AAC.
Ada sih, mungkin ya belum ada namanya aplikasi Tidal. Nah itu tuh buat audiophile. Buat orang audiophile itu bener-bener ya mungkin kalau satu lagu, kalau katakanlah Spotify, satu lagu itu bisa 10 sampai 15 megabyte. Tapi kalau dengan lagu yang sama, kalau aplikasi Tidal ya streaming musik juga belum ada di Indonesia sih kebetulan ya. Itu bisa ratusan megabyte. Iya. Jadi berarti langganannya lebih mahal berarti ya? Ya langganannya lebih mahal, cuman ini gak kuat internet. Ya kan? Okay. Ntar baru misalnya lagu apa, baru beberapa detik ntar loading lagi kayak gitu. Tapi tenang aja, di Indonesia akan ke bagian 5G kok. Mungkin abis itu Tidal bisa masuk ya. Bener. Berarti kita emang harus nyiapin TWS yang pakai kodeknya lebih tinggi ya. Ya itu ya future ready juga nggak masalah lah. Nah, kalau duit bukan masalah, beli aja yang paling tinggi. Tapi kan ya sesuai kebutuhan aja dulu. Oke. Nah berarti gini bro, kalau si TWS ini kan dia tuh sangat mengandalkan mirip Tamagotchi. Oh iya, sorry maaf. Ya, lanjut. Kalau TWS ini atau headset Bluetooth itu ngandelin banget ke kodek ya berarti. Benar. Ke kodek banget gitu. Ke kodek banget. Nah, apakah dengan kayak gitu malah bagusan kualitas suaranya yang kabel, bro? Gimana, bro? Jelasinnya ya dan tidak. Gini dong. Oke. Ya dan tidak. Ya dan tidak. Sekarang gini, misalnya nih katakanlah misalnya ini kan versi nirkabelnya dari boleh nyebut merek gak sih nih yang kita pegang nih? Boleh. Oke, nih. Katakanlah ini kan TWS dari apa ya, lupa sendiri. Huawei itu dari Huawei FreeBuds 3. Nah, kebetulan ada sih misalnya Huawei ngeluarin yang FreeBuds 3 katakanlah wireless kabel. Versi kabelnya itu pasti bagusan versi kabelnya. Oh gitu. Soalnya soalnya kan dari nirkabel ke handphone ke ini kan pasti ada SIM-nya yang hilang. Itu kalau bener-bener kalau drivernya kualitasnya sama, membrannya sama, membran yang gerak-gerak tuh udah tau lah, nggak usah dikasih tahu isi Tardo nih. Terus coilnya sama, terus banyaknya coil tuh kayak kumparannya sama, terus kumparan kan ini apa sih kabelnya tuh semakin diameternya gede semakin bagus. Itu semuanya sama, pasti kabel yang bagus. Cuman kalau ada dibandingin sama yang kabel. Yang kabel cuman kalau membrannya tuh tipis banget, terus magnetnya magnet biasa, bukan magnet alam, magnet ala-ala, bukan magnet apa sih teknisnya bukan magnet neodymium. Itu tetap aja pasti lebih bagus yang wireless dong. Oke bro, jadi bisa gue bilang kalau misalnya antara yang wireless dengan headset kabel gitu ya. Itu pasti bagusan yang kabel asalkan kondisi drivernya sama persis gitu ya. Head to headnya sama ya istilahnya gitu. Speknya sama, yang bedain cuman satu kabel, satu nirkabel, itu aja. Oke. Nah, sekarang kita kembali bahas soal TWS nih bro. Tadi kan agak sedikit keluar dengan perbedaan dengan kabel ya. Benar. Gue mau coba menyoroti soal keunggulannya cuy. Pakai TWS ini ya. Karena jujur aja gue sempat pakai TWS itu, dan selama gue pakai itu gue ngerasa tuh enak banget gitu. Karena yang pertama itu TWS itu kompatibel sama semua HP. Dan pokoknya asalkan dia punya koneksi Bluetooth bisa lah nyambung lah ya. Gitu ya kan. Terus pairingnya juga cepat gitu kan, karena gampang tinggal pencet. Mungkin pairing awalnya kita harus pencet tombol yang di casing ya. Di casing itu biasanya ada tombol yang untuk pairing. Nah, tapi TWS itu begitu gua keluarin nih dari selama Bluetooth HP gua aktif, gua keluarin dari casingnya, dia akan langsung connect gitu kan. Iya emang kayak gitu. Itu yang menurut gua enak banget dipakainya. Iya, daripada yang kalau dulu kan. Kalau headset Bluetooth biasa kan kita harus nyalain dulu. Emang sih langsung ke pairing, tapi kan ada jedanya beda, prosesnya lebih singkat. Ini tinggal buka, pasang. Nah, casingnya itu juga kan bisa untuk ngecas kan. Benar. Ya kan. Dan
di apa namanya, di drivernya earpiece-nya ini, ya, driver earpiece-nya ini ada baterainya. Ya, ada. Ya kan? Masing-masing pasti ada. Masing-masing ada baterainya. Dan di casingnya ini ya juga ada baterainya. Baterai ekstra. Baterai ekstra, dan fungsinya itu untuk ngecas si headsetnya ini, si earpiece-nya ini ya kan. Benar. Kalau misalnya kita simpan di dalam, jadi kalau kita masukin dia otomatis akan ngecas, dan menurut gue sih masa pakainya itu bisa lebih panjang ya bro ya. Benar. Oke. Malah sekarang ada ini Dok. Bukan sekarang sih, udah lebih banyak lah yang pakai TWS ini terus fast charging. Udah banyak, hampir semua produsen ngeluarin pakai fast charging. Ibaratnya kalau cuman ngecas 10 menit terus dengerin musik itu bisa sampai 2 jam. Oke. Jadi nggak usah takut, enakan kabel, nggak usah ngecas. Tapi kabel ribet bro. Nggak usah ngecas, kan handphonenya juga mesti dicas, sama aja. Tapi emang kadang-kadang ngecas itu jadi salah satu momok dari perangkat-perangkat yang model-model begini ya. Iya sama, sering. Soalnya gini, kalau misalnya gue lupa nih ngecas gitu ya kan. Iya. Gue lupa ngecas dan gue pengen banget make gitu ya kan. Iya. Dan ternyata baterainya low cuy. Otomatis kan nggak bisa dipakai dong. Iya. Ya kan. Dan pun kalau misalnya punya gue belum mendukung yang wireless charging. Iya. Itulah. Kan gue harus nunggu ya kan. Benar. Harus nunggu lagi sampai itu kecas, dan selama itu di charge kan. Nggak semuanya emang mendukung wireless charging. Nggak bisa dipakai dong berarti kan. Iya. Dan lagian gini bro, TWS itu biasanya bentuknya kan udah kecil-kecil ya. Iya. Karena lu bayangin aja ya, headset ya, bukan headphone ya. Headset yang earphone ya. Bukan yang gede itu. Bukan yang buat ya itulah gede pokoknya. Ya, yang gede itu kan nggak mungkin lah hilang. Enggak. Tapi kalau yang earphone ini kan kecil ya. Emang bentuknya kayaknya sengaja dibuat di desain kecil gitu biar gampang dipakai gitu. Iya, kalau gede kan nggak mungkin kan, lubang cuma segini tuh. Dan lebih nyaman juga kan. Tapi menurut gua ada seremnya juga. Ya kalau satu ke selip mana gitu. Nah, itu dia tuh. Kalau misalnya orang yang teledor gitu. Iya, kayak gua. Kalau teledor bisa-bisa keselip gitu. Ya kan? Atau enggak teledor juga misalnya kan ini enak kan buat pakai fitness ya. Yes. Lari. Loh, kok yang nyala cuma sebelah. Ya. Entah kuping jatuh apa ipon yang jatuh ntar ya. Tapi emang sih gua rasa sih emang penggunaan casing ini ada tujuannya lain. Ada tujuannya selain untuk ngecharge ya. Iya benar. Buat keamanan lah nih, taruh ini masa ditaruh di ini lagi megang headphone masukin tas. Ntar nyarinya susah. Mendingan dimasukin sini, ini juga kuat kan casingnya nih, sahabat tech, dipencet-pencet gini. Jadi emang disarankan untuk selalu menyimpan TWS itu di dalam casingnya ya. Bener, sangat disarankan. Selain dia buat tahan ini sahabat tech, misalnya bawa buku lah, laptop ke pencet-pencet, dan buat ngecas juga enak kayak gitu. TWS. Nah ini bro, kita udah bahas TWS panjang lebar bro. Mulai dari penjelasan singkatnya TWS itu apa, terus dari cara kerjanya, dari kodeknya ya kan, kita bahas bitrate-nya segala macam dan kira-kira yang bagus yang mana. Sekarang kita sampai pada gue mau nanyain seputar tips soal memilih TWS bro. Oh iya, yang kayak tadi awal udah kita janjiin. Yes. Jadi buat sahabat tech, Erlan itu katanya punya beberapa tips untuk milih TWS yang terbaik dari antara terbaik. Iya, mudah-mudahan berguna. Ya. Kira-kira apa aja nih bro? Tips yang pertama dulu deh, menurut lo, yang paling penting. Tips pertama, itu kalau ini merujuk ke diri sendiri ya, ke gua lebih suka yang ya kualitas suara lah. Oke. Terus kan seperti kita dulu belajar IPA kan, manusia telinganya itu respon frekuensi yang bisa didengarkan 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Nah, pilih aja, nanti pasti ini paling gampang di speknya di belakang itu, lihat aja respons frekuensi itu berapa. Lihat ada yang cuman 100 sampai 10.000 ada. Pokoknya yang paling mendekati itu respons itu paling bagus. Dia tinggal lihat di
speknya. Terus ada yang bagus banget, contohnya ada, nah nggak apa-apa ya nyubit merek lagi ya. Ada audio. Ini tips-tips. Iya nih tips. Itu malah ada respon frekuensi yang dari 5 Hz sampai 45 kHz. Itu Audio Technica ATH CKR 7TW ya. TW-nya pasti ini tuh wireless nih. Oh iya benar. Nah, itu tapi salah satunya. Gue denger nama Audio Technica aja udah kebayang tuh harganya tuh ya, Bro. Makanya iya sih. Dari nama Audio Technica-nya aja udah ini ya. Jadi apa gimana harus pilih yang respon frekuensinya tuh mendekati 20 Hz sampai 20 kHz. 20 Hz nah, sampai rentangnya segitu aja deh, nggak usah kayak audio ya. Mau ke audio itu bagus banget, cuman ya nggak apa-apa kalau mau punya Sahabat Tech punya tabungan banyak, nggak masalah dong. Masa orang mau beli kalau emang pengen menikmati yang iya. apa namanya kualitas terbaik. Ini dari sisi driver berarti ya? Driver, benar. Dari nggak tergantung sama kodeknya ya? Ya, nggak tergantung sama kodeknya. Drivernya, dari spek drivernya. Oh, spek drivernya ya. Terus ada lagi dari drivernya juga nih. Itu ada namanya THD, Total Harmonic Distortion ya. Itu gimana coba? Dari namanya aja kan udah ketahuan, Total Harmonic Distortion. Jadi total distorsinya si harmoni musiknya ini tuh berapa persen. Jadi kalau pas di amplitudo tinggi atau volume tinggi, dia itu berapa persen sih distorsinya? Nah, oke. Jadi bisa dibayangin kan, semakin rendah persentasenya, itu semakin bagus. Usahain ya nggak usah rendah-rendah lah, usahain cari yang di bawah 10 aja, 10% maksudnya THD, Dok. Atau Sahabat Tech juga. Cari yang di bawah 10%. Itu beberapanya ada Bose Sound Sport Free sama ya yang tadi tuh yang Sound Technic Audio Technica. Audio Sound ya. Iya, pantesan saya salah Sahabat Tech. Nah, itu tuh salah satunya tuh. Berarti yang THD ya tadi ya. THD. Jadi soalnya gini, Bro. Bener juga nih apa yang lo bilang nih. Karena beberapa headset atau earphone itu ya, kalau kita set maksimal itu jadi pecah kan? Pecah, distorsi ya, benar. Terdistorsi itu. Apalagi bass gitu. Jadi itu karena THD-nya itu ya. Betul bisa dibilang kayak gitu ya. Komprominya dia terhadap volume tinggi. Ya. Dan sebagai ingetan lagi nih, belum ngomongin kodek ya, ini drivernya sendiri. Cuman kalau THD-nya bagus, cuman kalau kodeknya rendah, nah itu jadi bottleneck juga sih. Berarti yang pertama tadi respon frekuensi yang mendekati 20. Kemampuan dengar manusia. Benar ya, intinya gitu. Kemampuan dengar manusia, ya terus, gitu Sahabat Tech. Yang kedua tuh total harmonic distortion. Ya, THD di bawah 10% aja. Di bawah 10%. Emang ada yang lebih dari 10%, Bro? Ada. Itu kalau nggak salah ada pernah Bose sama Pioneer itu satu ada. Cuman ya kalau kita punya uang kenapa enggak gitu. Jadi standarnya tuh ada 10% lah 10% aja nggak apa-apa. Tips yang ketiga, Bro? Tips yang ketiga itu ANC. Nah ini kalau ANC yang gini nih. ANC ini pasti udah pada tahu nih Sahabat Tech nih, atau Active Noise Cancellation. Jadi di dalam driver ini kan tadi seperti kita bilang tadi ada prosesor. Prosesor yang buat ini kodek juga. Jadi ada prosesornya. Jadi prosesornya itu mendeteksi suara sekitar, bukan suara musik yang keluar ya. Mendeteksi suara sekitar. Ambient sound itu kan kalau suara ada bukit, ada lembah, ya kan? Gelombangnya gitu kan? Gelombang suara. Gelombang suara longitudinal ya kan, gini-gini. Nah, kalau suara sekitar itu kan bukit dulu, baru lembah. Nah, ketika si prosesor ini dia mendeteksi berapa amplitudenya, amplitudenya semakin tinggi puncaknya dibalik suaranya. Jadi dia lembah dulu baru bukit. Jadi malah dilawan. Dilawan, jadinya kan netral. Ini kan begini, lembah dulu. Nah, dia kan kalau yang ANC-nya sorry. Suara sekitar tuh lembah dulu. Nah, dia kan sorry. Suara sekitar tuh gunung dulu, bukit dulu. Nah, kalau ANC dia malah
dilawan dulu, jadi netral. Gitu. Ada apa aja nih TWS yang pakai ANC? Udah banyak. Sekarang emang sih bisa dibilang kan yang bikin populer TWS kan Apple. Tapi AirPods 1 belum ada, cuman yang kalau nggak salah yang di AirPods Pro ya. Pro sama yang versi 2 itu udah ada. Itu FreeBuds udah ada. FreeBuds yang ini ya. FreeBuds yang ini nih, yang tadi Sahabat Tech yang kita pegang nih di studio ada di sini. Sama Jabra udah ada. Hampir semuanya banyak udah ada. Ya? Udah banyak. Jadi sebenarnya kayak ANC ini udah fitur yang sebenarnya udah mulai jamak ya. Udah jamak, cuman kalau gua mau kasih saran, ada 2 pemilik prosesor ANC terbaik. Siapa aja tuh? Itu Sony sama Bose. Itu dia punya sistem ANC terbaik. Oh iya, kita kayaknya ketinggalan ANC itu apa sih sebenarnya? Jadi ANC itu kan seperti ini ANC Active Noise Cancellation. Jadi kalau dengerin suara itu cuman suara musik doang yang kita dengar. Jadi suara sekitarnya nggak kedengeran gara-gara tadi. Dilawan ya. Dilawan lagi lembab. Dilawan ya. Gitu. Jadi paling enak nih kalau lagi dengerin musik di kereta. Jadi kan kereta kan jujus. Nah itu jujusnya nggak kedengeran tuh. Yang suara tong teng tong itu juga nggak kedengeran ya? Kalau ya itu seharusnya nggak kedengeran kalau ANC-nya bagus. Oke bro, kita coba lanjut ke tips yang keempat ya. Oh iya, tadi yang ANC kan tadi ketiga. Kan yang pertama kan respon frekuensinya, terus yang kedua tuh THD kan? Yang ketiga itu tadi ANC yang yang keempat nih apa nih? Ini buat kenyamanan. Biar jadi pilih yang kalau disaranin in-ear itu nah ini di studio ada yang FreeBuds. Ini bukan yang in-ear biasa. Kalau ciri-cirinya yang in-ear tuh gimana coba? Ini ada Jabra Active 65T sama Galaxy Buds. Nah, itu depannya ujungnya itu pakai kayak karet silikon. Oke. Nah, itu dimasukin. Yang nyumpel banget. Yang nyumpel banget. Nah, sekarang buat itu sebenarnya buat kualitas suara juga oke, Do. Jadi dia secara pasif memblokir suara lingkungan sekitar. Tadi kan ANC aktif, sekarang pasif lah ya. PNC benar. Jadi kalau yang in-ear itu berarti yang pakai karet-karet silikon itu ya di depannya. Iya, karet silikonnya. Jadi sebenarnya udah banyak juga ya modelnya in-ear gitu ya. Berarti Sarano berarti tadi apa? Galaxy Buds ya. Galaxy Buds, terus ada Sony WF-1000 XM3. Sama Clips tuh. Gue baru denger tuh Clips tuh. Clips. Kalau nggak salah nih Sahabat Tech nih punya Inggris kalau nggak salah nih, maaf kalau ini mohon dikoreksi nanti ya. Mungkin ada Clips T5 True Wireless. Sama ini kan enak tuh. Kalau buat lari-larian kan dia kan nempel terus. Oh iya sih, benar. Nah, berarti kalau lo bilang ada yang in-ear, berarti ada yang out-ear. Out-ear ibaratnya cuma nempel, yang nempel doang kali ya. Ada yang model begitu. Ada, ini yang kayak ini ya? Apple yang generasi 1 tuh. AirPods yang biasa ya? AirPods yang biasa, terus yang FreeBuds 3 sama yang itu tuh yang Xiaomi tuh keluar kayaknya deh. Itu yang Xiaomi mana ya? Yang harganya cukup enak terjangkau, cuman itu 300.000 tuh. Itu ada karetnya juga, Pak? Oh ada ya? Oh ya, sorry Sahabat Tech, sorry. Soalnya warna sama-sama putih warnanya. Iya. Oke, berarti itu tinggal masalah kenyamanan aja ya. Lo kenyamanan. Lebih nyaman pakai yang mana ya? Iya, cuman ini nggak saklek sih tipnya, cuman lebih nyaman mana kan. Ada orang yang nggak suka dicolok kupingnya ya kan. Iya, benar. Kayak kecolok. Nah, kalau lo gimana nih? Enak. Kalau gue sih yang penting gratis gitu ya. Yang penting gratis, yang penting ada. Iya. Kalau gue sih disyukuri aja apa yang dia punya. Ya benar, syukurin. Disyukuri. Nah, kalau yang berhubungan dengan kode-kodekan nih bro, tips lo gimana bro? Kalau kode-kodekan ya, terus yang tadi yang sempat kita bahas,
itu pilih aja kodek yang aptX. aptX aja ya, udah cukup ya. aptX cukup. Cuman kalau yang boleh ya enggak larang sih, saran. Kalau sanggup lah ya. Kalau sanggup juga aptX atau yang tadi punya Sony nggak apa-apa. Cuman kan sekarang kebanyakan itu dipukul rata. Apalagi kalau beli TWS buat colokin ke bukan colokin. Buat sambungin ke iPhone. Nah, itu percuma kita punya aptX HD, itu tinggi banget tuh. aptX HD itu 4K ya ibaratnya kan. Apple itu punya AAC doang, jadi ke AC itu ya sekelas lah sama aptX. Oke. Jadi gitu. Emang biar aman kayak yang tadi kesimpulan sebelumnya ya, pilih yang aptX aja ya. aptX aja. Cuman kalau yang mau future ready ya nggak masalah. Cuman kalau Apple kan eksklusif ya, biarpun kita punya future ready, kalau dia punya AAC ya udah AAC. Oke. Dan ada lagi nggak tipsnya nih bro? Tipsnya itu, oh ya, yang sama yang ini deh, masih yang in-ear. Oke, kalau sahabat tech suka yang in-ear atau si Tardo juga in-ear, itu pilih yang nawarin ada beberapa ukuran in-earnya. Apa sih ujungnya tuh? Yes. Karena di beberapa headset kabel juga ada yang begitu ya. Iya. Jadi nawarin ukuran apa ear tip ya. Iya. Tipsnya itu macam-macam. Bisa dibilang ada yang small, medium, large-nya. Iya, small, medium, large. Nah, itu tuh gampang banget. Soalnya itu kan kayak apa ya, kayak fitur utama. Pasti itu ditulis including 3 extra apa gitu misalnya. Terus kalau dia agak malu-malu atau nggak ada, itu pasti nggak ditulis. Nggak mungkin kan dia nawarin di dalam itu udah ditutup nggak ditulis. Nggak mungkin, kita rugi. Kan jadi surprise gitu. surprise. Tapi kalau kita nggak ya mungkin buat surprise juga. Ada lagi bro? Casing terakhir, casing pengisian tuh ada kalau nggak salah Sennheiser, cuman gue lupa serinya. Sennheiser itu casing pengisiannya itu dia material bahan itu menurut gue sih bukannya gue lebih suka yang keras. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, kalau kita masukin lagi di cas, masukin. Emang ada yang casing pengisiannya lembek gitu bro? Ada lembek kayak ya salah satunya ya, cuman bukan nggak nyuruh beli, bukan. Enggak, maksudnya lembeknya tuh selembek apa tuh? Plastik gitu. Kayak kain, gimana sih kain? Kain dikakuin. Gimana sih kain? Oh, yes. Oke. Nah, itu ada ya yang gitu ya. Itu kalau perlu, kalau bukan nggak boleh beli, terserah. Cuman kalau bagi sahabat tech yang lebih sering naruh casing di tas, itu nggak disaranin. Sebentar kegencet-gencet. Benar. Tapi kalau nggak apa-apa deh, kalau mau beli itu, cuman tasnya dipisahin sama buku apa laptop biar nggak gencet-gencet. Pilih yang keras aja. Kayak ini keras juga. Kayak ya? FreeBuds 3, kayak punya Sony yang tadi XM1000 XM3. Yang AirPod juga keras ya itu ya? AirPod juga itunya casingnya keras tuh materialnya. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kita beli casing silikonnya juga kali ya. Itu boleh tuh. Untuk tambahan pelindung luarnya. Iya. Gitu. Cuman kalau sahabat tech, tapi kan gue punya beli katanya tadi THD-nya mesti di bawah 10%. Terus respon frekuensinya bagus, cuman ininya lembek. Maunya apa sih? Ya udah, kalau udah terlanjur ya mungkin ada yang keras dimasukin tempat pensil lah kayak gitu. Jadi sebenarnya tips ini nggak mengikat lo harus beli yang kayak gini enggak. Iya. Tapi lebih sebagai panduan untuk kalian sahabat tech kalau misalnya kira-kira yang sesuai dengan gua, yang gue banget gitu. Iya. TWS-nya tuh kira-kira yang kayak gimana. Nah, itu tadi Erlan udah kasih sedikit tipsnya ya bro ya. Betul. Mulai dari respon frekuensi dan itu kalian bisa lihat di belakang kotak penjualan itu biasanya ada. Yes, biasanya ada. Respon frekuensinya ada yang 5 sampai 48.000 gitu tadi. 48.000 itu apa? Itu Audio Technica ya, dengar. Yes. Audio Technica. Terus tips yang kedua itu soal total harmonic distortion ya. THD. Jadi, istilahnya mungkin gampangnya itu toleransi terhadap volume tinggi. Volume gitu tinggi, ya. toleransi distorsi. Kalau emang kalian yang suka dengan lagu yang jeduk-jeduk gitu ya kan, volume maksimal. Gitu, mungkin ini jadi salah satu pertimbangan yang harus kalian
pertimbangkan gitu. Jadi harus kalau menurut Erlan tuh biar toleransinya tinggi gitu ya bro ya? Iya. Toleransinya tinggi tuh harus di bawah yang 10% ya? Iya, enggak. Baru amplitude sama sih, volume atau amplitude sama ya. Baru 70% udah pecah atau enggak pecah. Misalnya suara frekuensi vokal kan biasanya menengah, sama frekuensi rendah bass itu biasa kan campur ketutup. Nah itu juga THD-nya tuh kayaknya lebih dari 10 tuh. Oke. Gitu. Terus yang ketiga, tips ketiga tuh tadi soal ANC. Nah ANC ini yang gampangnya tuh ngeblokir suara dari luar. Jadi supaya secara aktif ya. Active noise cancellation. Jadi ngedengerin musik pakai earphone itu ya bisa jadi lebih maksimal ya. Ya. Lebih maksimal karena nggak terganggu suara dari luar ya. Ya itu juga bisa ini sih menghindari telinga sakit. Sekarang logikanya kalau ada suara luar kedengeran, volumenya kan kita naikin tuh. Telinga kita kan jadi sakit juga. Tapi sebelum kalian pilih yang punya ANC bagus-bagus ini ya, gue saranin sih jangan pakai ini di tempat-tempat yang berbahaya. Betul, gitu. Misalnya lagi olahraga di pinggir jalan. Misalnya olahraga di pinggir jalan gitu. Nanti kalian nggak kedengeran kalau dikelakson sama mobil ya kan. Jadi memakai fitur ini juga harus bisa dimatiin kok sahabatnya. Bisa dimatiin. Harus sedikit lebih bijak ya. Bener banget itu. Taruh nih, bener banget nih. Terus tips yang berikutnya tuh soal bentuk desainnya ya. Desain. Kalian mau pilih yang ear tip? Yang in ear atau yang on ear. Open ya. Istilahnya open ya. Iya, gini. Oke. Itu tinggal masalah kenyamanan aja. Ya. Terus kodeknya mungkin lebih aman kita pilih yang aptX saja. Biasanya dijelasin ya di speknya itu ada ya. Dijelasin banget. Dia itu pakai salah kodek satu segala macam gitu ya. Biasa itu dijelasin. Charging case-nya itu harus yang kalau bisa sih pilih yang keras. Kalau emang ya lebih sadar diri sih. Gua orangnya selengean apa enggak? Iya, lebih sadar. Kalau misalnya selengean, carilah yang keras. Biar lebih aman gitu. Biar lebih aman. Perlu pakai casing silikonnya lagi. Biasanya ada. Dijual kan kayak. Bisa aja dijual. Oke, bro. Kita sudah sampai di penghujung podcast kita soal TWS nih. Siap. Thank you banget lo udah menyempatkan diri untuk ya sekedar bahas-bahas TWS ini biar jadi informasi untuk sahabat tech. Sama-sama. Jadi kalau misalnya bisa gua akan sedikit menyimpulkan sedikit ya bro apa yang udah tadi kita bahas secara panjang lebar. Kalau TWS itu gampangnya itu headset Bluetooth yang memang udah nggak mengandalkan kabel sama sekali ya. Yes bro. Benar. Nggak mengandalkan kabel sama sekali dan kalau lo juga bilang tadi ini tuh versi generasi selanjutnya dari bisa dibilang Bluetooth, begitu. Headset Bluetooth yang sudah ada itu ya. Oke. Dan beberapa keunggulannya sih yang pertama emang kita nggak perlu ribet lagi soal kabel nggak perlu ribet soal kabel. Pairingnya cepet ya kan. Terus jangka waktu pemakaiannya pun bisa lama ya karena bisa di-charge sekalian dengan casingnya. Ya kalau lagi ditaruh di casing tuh ngecas. Ya cuma di sisi lain emang di mana-mana di dunia itu nggak ada yang sempurna ya. Oh iya. Ada aja kekurangannya. Bisa noto TWF perfect banget. Iya. Ada aja kekurangannya. Emang baterai itu bisa jadi bumerang juga sih sebenarnya kan. Iya benar. Ya, kayak yang tadi kita udah bahas kalau baterainya low banget kita harus ngecas. Dan akhirnya nggak akan bisa dipakai. Dan karena bentuknya kecil juga rentan hilang. Itu gitu tuh ya, kelemahannya tuh. Kelemahannya tuh. Terus juga soal cara kerjanya itu ini ya. Jadi kalau lo boleh gue simpulkan ya, yang tadi lo bilang itu. Salah satu drivernya ini, drivernya TWS itu berperan sebagai yang primer. Untuk menerima sinyal itu ya. Betul. Menerima sinyal kemudian dari yang primer itu akan dikirimkan ke yang sekunder. Iya. Ngaruhnya sama kodeknya. Tadi kodek udah kita bahas panjang lebar dan udah ada tipsnya pilih aptX. Oke, segitu aja bro. Oke. Thank you banget. Sama-sama. Hadir. Kalau sama-sama. Mungkin di podcast berikutnya lo bisa bergabung kembali. Siap. Kalau sahabat tech ada pertanyaan, video ini juga akan dinaikkan di YouTube-nya Tech ID nih sahabat tech. Kalau kalian ada pertanyaan boleh
kalian kasih komentar di situ, mungkin, woi berikutnya bahas ini dong, berikutnya gue mau tahu dong soal ini gitu. Kalian boleh kasih komentar di situ, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas soal itu yang kalian inginkan itu. Oke, semoga pembahasan kita yang kali ini bisa menjadi insight buat kita semua, terutama untuk sahabat tech sekalian. Kalau gitu saya Pak Tardo, saya Erlan, pamit undur diri dulu. Dadah sahabat tech.